Interaksi sosial merupakan batu loncatan menuju kehidupan yang sukses. Karisma merupakan keuntungan terbesar yang tidak adil yang dapat Anda latih dalam diri Anda. Lebih baik lagi, ada rahasia-rahasia kecil yang dapat Anda terapkan untuk memberi diri Anda keunggulan dalam hidup. Di akhir video ini, Anda akan memiliki seperangkat alat lengkap untuk mengubah interaksi sosial Anda. Berikut adalah 15 hal kecil yang membuat orang langsung menyukai Anda. Selamat datang di Alux. Pertama, bersemangatlah saat Anda bertemu mereka untuk kedua kalinya. Memang benar bahwa Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk membuat kesan pertama, tetapi Anda jarang mengunci identitas seseorang saat pertama kali bertemu. Itulah sebabnya Anda selalu bersedia memberi kesempatan kedua, bahkan kepada orang yang tidak Anda sukai, hanya untuk mengonfirmasi persepsi awal Anda. Jika Anda tidak mengacaukan yang pertama, saat kedua kali Anda bertemu mereka adalah saat Anda akan membangun hubungan Anda sepenuhnya. Jadi, bersemangatlah, berikan pujian. Terima pujian. Tanyakan tentang apa yang terjadi antara pertemuan pertama dan kedua. Orang-orang senang membicarakan hal-hal yang mereka sukai. Jika Anda mengikuti mereka di media sosial, tanyakan tentang hal-hal yang baru saja mereka dapatkan. Misalnya, saya melihat di Instagram Anda pergi ke Portugal. Apa yang Anda sukai dari perjalanan Anda? Ekspresikan minat pada hal-hal yang mereka minati, terutama hal-hal yang juga Anda minati. Pertemuan kedua menentukan apakah Anda akan mempersempit atau memperlebar kesenjangan. Bertahanlah dan jangan mundur. Tidak ada yang mau menggendong atau menunggu Anda. Orang-orang akan langsung menyukai Anda jika Anda bisa bergabung dengan mereka dan terus bergerak. Jika Anda melakukan suatu aktivitas, jangan jadi orang yang menghambat kelompok. Ada perbedaan antara menjadi aset sosial dan menjadi beban sosial. Aset sosial adalah seseorang yang memberikan nilai tambah melalui kehadiran mereka dan sebagai hasilnya meningkatkan pengalaman kelompok. Beban sosial adalah seseorang yang membutuhkan perhatian terus-menerus dan merendahkan pengalaman kelompok. Jika Anda tidak bisa mengendarai sepeda, jangan ikut dalam perjalanan bersepeda. Jika Anda mabuk laut, jangan naik perahu. Orang-orang menyukai aset sosial. Mereka senang memperkenalkan Anda kepada teman-teman, rekan sejawat, atau jaringan mereka karena mereka tahu Anda mampu menjaga diri dan tidak mempermalukan mereka. Kehadiran Anda di lingkaran sosial mereka sebenarnya semakin memvalidasi mereka. Itulah yang Anda inginkan dalam hidup, aset sosial. Datang tepat waktu, tidak lebih awal, tidak lebih lambat, tepat waktu. Sebagai manusia, kita berkembang dengan prediktabilitas. Kita menyukai orang-orang yang mampu melakukan apa yang mereka katakan dan mengatakan apa yang mereka lakukan. Karena bersama mereka, Anda tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan datang lebih awal ke pesta Anda saat Anda masih mempersiapkan segalanya. Mereka tidak akan datang terlambat membuat Anda menunggu mereka, jadi Anda sekarang terburu-buru atau Anda terlihat buruk. Asumsikan waktu lebih berharga bagi orang lain daripada bagi Anda. Semakin Anda mengacaukannya, semakin mereka tidak menyukai Anda. Mengingat detail pribadi. Jauh di lubuk hati, kita semua ingin tahu orang lain peduli. Itulah sebabnya kita berusaha untuk benar-benar mendengarkan ketika berbicara dengan orang lain. Dalam percakapan, mereka akan menyebutkan hal-hal spesifik. Nama pasangan, nama anak, tanggal lahir, minat, rencana, perjalanan yang mereka lalui, DSB. Tahukah Anda bagaimana perusahaan di tahun 70-an dan 80-an menyimpan Rolodex yang berisi semua kartu nama dan tanggal ulang tahun anak-anak di bagian belakangnya? Dan tahukah Anda, sebenarnya, berdasarkan analisis kami, sebagian besar dari Anda mungkin tidak tahu apa yang sedang kami bicarakan, tetapi versi modernnya adalah menyimpan berkas catatan di ponsel atau entry kalender Anda dengan semua hal yang Anda pelajari selama ini. Mengingat nama anak-anak mereka kemungkinan merupakan indikator seseorang yang peduli. Mengingat hal-hal spesifik membuat orang lain tahu bahwa Anda benar-benar memperhatikan dan mereka akan menanggapi dengan tingkat perhatian yang lebih tinggi. Menunjukkan bahwa Anda memegang kendali tanpa bersikap mengendalikan. Begini, inilah salah satu rahasia sosial paling berharga yang akan Anda pelajari sepanjang hidup Anda. Ingat rahasia ini dan orang-orang akan mengikuti Anda kemanapun. Orang suka dituntun, tetapi mereka benci diperintah apa yang harus dilakukan. Dengarkan itu lagi, orang-orang suka mengikuti seseorang, tetapi mereka tidak suka orang lain mengendalikan tindakan mereka. Perbedaan halus ini adalah kunci untuk menarik produktivitas dan kontribusi berkelanjutan dari orang-orang di sekitar Anda. Setiap orang ingin berkontribusi, tetapi tidak lebih dari yang lain. Anda yang menentukan kecepatannya. Orang-orang menyukai mereka yang mengurus apa yang mereka anggap sebagai bagian tersulit. Andalah yang memasak, merekalah yang mencuci piring, dan itu sangat cocok untuk Anda jika Anda suka memasak. Jika Anda ingin mengendalikan hidup Anda, kunjungi alux.com/app. Unduh aplikasinya. Mulailah uji coba gratis 7 hari tanpa biaya sama sekali dan lihat betapa transformatifnya aplikasi kami. Lebih dari 100.000 orang telah mengunduhnya. Suka nonton drama pendek tapi nggak mau bayar? Di Pain Drama, semuanya gratis. Episode lengkap tanpa keluar biaya.
Lebih dari 800 drama pendek, tanpa iklan, tanpa gangguan. Pain Drama. Lebih dari 100.000 orang telah mengunduhnya. Sarkasme halus yang mereka sukai. Berbagi jenis humor yang sama adalah kemenangan instan. Sarkasme berada di level yang lebih tinggi daripada humor umum. Sarkasme seperti bahasa rahasia yang bisa Anda ucapkan atau Anda akan menganggapnya membingungkan. Oscar Wilde mengatakannya dengan sangat baik. Sarkasme adalah bentuk kecerdasan terendah tetapi bentuk kecerdasan tertinggi. Kuncinya adalah bersikap sarkastis tanpa menjadi orang yang menyebalkan. Kesediaan untuk mengolok-olok diri sendiri. Berbicara tentang humor di sini, beberapa orang menjalani hidup seperti mereka sedang melayang. Mereka selalu dalam suasana hati yang baik, mereka mampu mengolok-olok pengalaman yang tidak begitu menyenangkan dan melalui itu mengangkat semangat orang lain. Sebagai manusia, kita tertarik pada mereka yang bersedia untuk menjadi rentan untuk menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja dengan lelucon dan tidak sombong. Tidak ada yang ingin berada di sekitar seseorang yang tidak bisa menerima lelucon, tetapi mereka semua ingin berada di sekitar seseorang yang dapat membalasnya dengan tepat. Berhati-hatilah untuk tidak menjadi terlalu rentan atau menjadi orang yang terus-menerus menjadi sasaran lelucon, karena dengan begitu Anda kehilangan rasa hormat dan dicap sebagai badut kelas. Jika mereka tertawa bersama Anda menang. Jika mereka menertawakan Anda melakukannya dengan salah. Bersikap terus terang tanpa bersikap kasar atau tidak sopan. Kualitas lain yang langsung disukai orang adalah seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan, mengungkapkan pikiran mereka tentang hal itu, tetapi melakukannya dengan berkelas dan profesionalisme. Berapa kali Anda berada di sekitar orang-orang yang tidak tahu harus memesan apa, kemana mereka ingin pergi, bagaimana menangani masalah kecil, atau yang lebih suka hidup dengan ketidaknyamanan daripada meluangkan waktu 3 menit untuk menyelesaikannya. Mampu mengomunikasikan dengan jelas apa yang Anda inginkan adalah salah satu pilar kesuksesan. Ketika dunia melihat seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan, dunia akan lebih cenderung memberikannya kepada mereka. Orang lain akan menghormatinya dan melihat keaslian dalam tindakan dan niat Anda. Minggu depan, kami akan membuat video tentang hal-hal apa saja yang membuat orang kaya tidak menyukai Anda. Jadi, pastikan Anda berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan. Jangan biarkan kejadian kecil yang acak memengaruhi suasana hati Anda. Kita menghabiskan seluruh hidup kita untuk memahami hidup. Manusia mengalami hidup di korteks cerebral mereka, yang berarti seluruh hidup Anda dialami di otak Anda. Jadi, apapun yang Anda proses di otak Anda adalah pengalaman nyata Anda tentang realitas. Bagi sebagian orang, bahkan tumpahan minuman kecil saja sudah cukup untuk benar-benar merusak malam mereka karena mereka mulai memikirkan apa yang akan dipikirkan orang lain. Dan dari sana semuanya menjadi semakin buruk. Seseorang memotong jalan Anda di jalan, dan hari Anda pun hancur. Tidak ada yang mau berada di sekitar orang yang dapat merusak suasana hati orang lain. Jangan biarkan momen 5 menit merusak 12 jam hari Anda. Obat penawarnya adalah dengan memberi pihak lain keuntungan dari keraguan, mengingat bahwa kita di sini hanya untuk waktu yang singkat. Dan karena kejadian itu telah terjadi, Anda hanya menyabotase kebahagiaan Anda sendiri dengan tidak melangkah maju. Poin ekstra jika Anda dapat melangkah maju dengan elegan dan anggun. Ketika Anda mencocokkan minat satu sama lain, pernahkah Anda bertemu seseorang yang cocok dengan Anda? Apakah Anda ingat kapan itu terjadi? Itu sebenarnya terjadi ketika Anda menemukan seseorang yang menyukai hal yang sama dengan Anda yang memiliki minat yang sama dengan Anda. Karena dalam lingkungan sosial, Anda berbicara dalam bahasa yang sama dan orang lain tidak fasih. Ini seperti bertemu dengan salah satu orang Anda sendiri. Di dunia bisnis, saat Anda bertemu seseorang yang telah membuat kemajuan yang sama besarnya dengan Anda akan langsung tahu betapa sulitnya mencapai titik ini. Begitu pula bagi mereka. Saat Anda menemukan orang-orang yang tepat, Anda dapat berbicara dengan jujur. Anda dapat mempercayai mereka dan bersikap terbuka tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Inilah keunggulan kompetitif kami di Alux. Kami telah melakukan semua hal yang kami sampaikan di sini dan orang-orang mempercayai kami karena kami sangat terbuka tentang apa yang tidak berhasil. Bagi Anda yang telah mengunduh aplikasi Alux, Anda tahu secara langsung apa yang sedang kami bicarakan. Bagi Anda yang belum tahu, kunjungi alux.com/app dan perbaiki itu. Ketika kepribadian Anda sesuai dengan citra Anda, orang-orang ingin tahu apa yang mereka dapatkan. Tidak ada yang lebih mengganggu Anda selain iklan palsu. Tidak percaya kepada kami? Lihatlah berapa banyak komentar dan lelucon di luar sana tentang udara di dalam kantong keripik. Secara intelektual, Anda tahu itu ada untuk menjaga keripik agar tidak hancur, tetapi orang-orang masih mempermasalahkannya. Begitu pula dengan citra Anda. Ketika semua variabel lainnya sama, penampilan yang rapi mengalahkan penampilan yang kurang rapi dalam permainan optik. Berpakaian rapi mengalahkan penampilan yang buruk. Seiring waktu, sedikit peningkatan dari rata-rata memiliki efek besar pada kinerja dan kesuksesan Anda secara keseluruhan. Ketika Anda benar-benar mendukung mereka,
Semua orang menyukai penggemar. Semua orang senang memiliki seseorang yang mendukung mereka. Sebagai manusia, kita menyukai mereka yang memperkuat perilaku kita. Inilah sebabnya orang bergabung dengan geng. Idealnya, Anda ingin dikelilingi oleh orang-orang yang memuji Anda ketika Anda melakukan sesuatu yang hebat dan memberitahu Anda ketika Anda tergelincir dan kehilangan fokus. Ketika Anda menempatkan mereka di atas tumpuan dalam situasi sosial, Anda ingin membangun jaringan yang solid. Bicaralah dengan baik tentang orang-orang yang mengajak Anda ke dalam ruangan. Kabar menyebar dengan cepat dan itu akan memperkuat pilihan mereka untuk mengundang Anda dan mereka akan terus membawa Anda ke acara-acara lain. Menempatkan orang lain di atas tumpuan membuat Anda mendapatkan kepercayaan baik dari mereka dan mereka yang akan mendapatkan keuntungan dari koneksi tersebut. Orang-orang yang beracun bergosip. Orang-orang hebat mengangkat derajat. Biarkan orang lain tahu apa yang hebat tentang kontak Anda yang lain tanpa melebih-lebihkan. Dan perlahan tapi pasti, Anda akan membangun jaringan luas orang-orang yang tidak hanya ingin berada di dekat Anda, tetapi juga terbuka untuk berbagi koneksi mereka sendiri dengan Anda. Ini disebut hukum timbal balik. Ketika Anda tidak mencoba untuk menjadi perantara status mereka demi keuntungan pribadi, kebalikan dari peningkatan adalah menggunakan reputasi orang lain demi keuntungan pribadi Anda. Itu hampir jahat. Mereka telah bekerja keras untuk membangun nama baik mereka, dan Anda mencoba untuk memanfaatkannya. Orang-orang sebenarnya cukup pandai mengendus orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan mereka. Itulah sebabnya orang-orang yang lebih sukses membangun tembok pribadi yang lebih tinggi dan memiliki proses pemeriksaan untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Ketika Anda membawa hadiah, meskipun Anda tidak harus melakukannya. Semua orang menyukai hadiah, apapun yang mereka katakan, terutama hadiah yang bermakna. Buku adalah pilihan yang baik, tetapi kinerja buruk dalam hal membawa kebaikan. Semakin personal hadiah tersebut berdasarkan apa yang Anda ketahui tentang orang lain, semakin baik. Misalnya, kami telah mengirimkan pisau Jepang, papan catur otomatis AI, langganan mainan untuk perkembangan otak anak-anak mereka, bagian yang hilang dari koleksi mereka, dan sebagainya. Semua yang Anda pelajari tentang orang lain seharusnya memungkinkan Anda menunjukkan bahwa Anda telah berusaha keras, sungguh-sungguh, untuk hadiah tersebut. Tujuannya adalah agar hadiah Anda tidak hanya dibuang ke tumpukan sampah atau diberikan begitu saja. Setiap kali mereka menggunakannya, mereka akan memikirkan Anda. Berapapun yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan untuk hadiah, setidaknya gandakan jumlah itu. Dan jika Anda tidak begitu pandai memberi hadiah, Anda tidak akan pernah salah dengan camilan berkualitas tinggi. Berdasarkan pengalaman kami, semua orang menyukai kue dengan pesan lucu atau stroberi berlapis coklat dan sampahnya. Baiklah, Alexa, sekarang kami punya pertanyaan untuk Anda. Anda pasti telah bertemu banyak orang dalam hidup Anda. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang membuat Anda langsung menyukai orang lain? Beritahu kami di kolom komentar. Dan Anda sudah tahu itu akan datang. Saatnya untuk bonus rahasia Anda. Temukan kedamaian. Tidak ada yang lebih menarik di luar sana daripada seseorang yang bahagia dan damai. Karena jauh di lubuk hati, itulah yang kita semua perjuangkan. Begini, Aluxer, bunga tidak perlu repot-repot menarik lebah. Bunga akan tumbuh subur dan lebah akan datang. Ada orang-orang di luar sana yang mengejar kupu-kupu, padahal yang perlu kamu lakukan hanyalah menanam taman dan mereka akan muncul. Temukan kebahagiaan, temukan kedamaian, temukan versi kesuksesanmu sendiri. Dan saat kamu melakukannya, kamu akan menyadari bahwa kamu sebenarnya tidak butuh orang lain untuk menyukaimu karena kamu sekarang menyukai dirimu sendiri. Validasi eksternal tidak banyak membantu orang yang divalidasi secara internal. Pada tingkat pribadi, meskipun kita telah melewati banyak ambang batas, kita tetap menginginkan kesuksesan arus utama di mana semua orang tahu apa yang telah kita bangun. Itulah sebabnya kita masih berusaha keras untuk apa yang kita bangun. Kami berharap bahwa kita berdua pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada seorang pun yang pendapatnya penting. Jika kamu berada di perjalanan yang sama dengan kami, silakan tulis kata tujuan di kolom komentar. Mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang akan tiba di tujuan kalian.